Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sugiaryanti selaku dosen pengampu psikologi pendidikan serta teman-temanku yang berbahagia. Hari ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban yang telah ditanyakan oleh teman-teman. Izinkan saya sebagai moderator untuk memulai diskusi pada pagi hari ini. Saya harap nanti diskusi akan menjadi suatu diskusi yang kompetitif. Baik, akan saya mulai dengan share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Baik, akan kami mulai. Teori belajar dan perkembangan dan pembelajaran kognitif. Perkenalkan, dari kelompok kami anggotanya terdiri dari Alfiana Nuraini, Muhammad Kuzal Hizar, Ika Nurafina, Siti Wan Sahira, dan Fatih Azhar Shifani. Baik, kita mulai dari pertanyaan kelompok 1 yang ditanyakan oleh Saudari Nisadila Nurhaliza. Pertanyaannya adalah, dalam dunia pendidikan, kita mengetahui bahwa tingkat penangkapan informasi materi tiap peserta didik berbeda satu sama lain. Sedangkan dalam teori pembelajaran kognitif merupakan teori pemrosesan informasi. Bagaimana implementasi teori kognitif dalam pendidikan agar peserta didik dapat memahami informasi materi secara merata? Baik, jawabannya adalah kita pertama-tama harus mengenal dulu bagaimana teori dan seperti apa teori pembelajaran kognitif. Nah, teori pembelajaran kognitif mengatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada dalam dirinya. Nah, faktor-faktor tersebut berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar. Kemudian pengenalan itu mampu memberikan respon terhadap stimulus. Kemudian sehingga definisi teori belajar kognitif merupakan proses pemfungsian unsur-unsur kognisi atau pikiran untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Nah, bagaimana sih implementasi agar pendidikan itu, agar informasi yang disampaikan oleh pendidik itu dapat merata? Nah, implementasinya adalah yang pertama dengan problem solving. Problem solving merupakan pemecahan masalah. Problem solving ini membuat siswa itu akan berpikir kognitif tingkat tinggi, sehingga informasi akan lebih cepat diterima. Kemudian yang kedua ada analisis. Analisis itu pemecahan masalah. Nah, kemudian ketiga ada prediksi. Prediksi yaitu
memperkirakan apakah informasi sudah diterima dengan baik. Kemudian ada perasaan. Perasaan itu untuk memahami peserta didik apakah informasi telah dipahami atau belum. Kemudian strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat catatan, terus belajar yang kedua belajar kelompok dan menggunakan metode preview, question, read, reflection, read sheet, dan review. Kesimpulan dari jawaban kami yaitu penegasan ulang bahwa teori belajar kognitif menekankan bagaimana informasi dapat ditangkap oleh peserta didik. Pemberian stimulus yang dilakukan secara terus-menerus membuat informasi dapat tersimpan di memori jangka panjang. Agar lebih merata, pastinya kembali lagi menegaskan pada prinsip-prinsip belajar menurut Thomas and Rower. Pada prinsip belajar Thomas and Rower terdiri dari spesifikasi, pembuatan, pemantauan yang kreatif, dan kejelasan. Kemudian pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saya juga dari Rika Anggreni. Apakah teori pembelajaran kognitif Jean Piaget berlaku di Indonesia dan jika iya, apakah memberikan dampak perkembangan dalam pembelajaran di Indonesia? Jawabannya menurut kelompok kami yaitu bisa, karena anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sebagai wujud dari pembelajaran melalui pengalaman. Nah, perlu diingat kembali perkembangan kognitif dan bahasa. Nah, pada tahap perkembangan kognitif dan bahasa, anak terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Tahap sensori motor terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan, yaitu pada periode bayi. Yaitu di mana pada periode ini mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui pengalaman sensori. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu tahap usia 2-7 tahun. Yaitu pada tahap ini terjadi berpikir secara simbolik, tapi belum mengenal operasi kognitif. Dan yang ketiga, terdapat tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, pemikiran terorganisir dan rasional. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap usia formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Pada usia ini, anak akan dapat berpikir secara abstrak maupun memanipulasi ide tanpa bergantung pada manipulasi konkret. Kemudian kesimpulan jawaban dari pertanyaan tadi adalah teori Piaget jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak, karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahapan-tahapan perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir anak di levelnya. Untuk pertanyaan kedua akan dijelaskan oleh Siti Wan Sahira. Kepada Siti Wan Sahira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan di Melatur Rofika. Pertanyaan dari kelompok 2. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara efektif dari seorang pendidik atau guru untuk mengatasi dan mengurangi lupa pada peserta didik. Lalu strategi atau metode belajar apa yang bisa digunakan agar peserta didik dapat mengingat dengan baik. Nah, next.
Nah, di sini ada 4 langkah utama dalam diagnosa cara memperbaiki kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Yang pertama adalah menentukan siswa mana yang mengalami kesulitan dengan cara mengobservasi proses belajar siswa, meneliti nilai ulangan, dan kemudian membandingkan dengan rata-rata kelasnya. Juga memeriksa buku catatan pribadi siswa yang ada pada bimbingan konseling. Kedua, menentukan bentuk khusus dari kesulitan belajar. Nah, apabila seorang guru menemukan siswanya yang mengalami kesulitan belajar, maka harus mengamatinya apakah gangguan yang terjadi pada peserta didik itu merupakan gangguan internal atau gangguan eksternal. Kemudian ketiga, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, seperti apakah faktor tersebut dari metode pembelajaran yang tidak sesuai atau materi pembelajaran yang masih bersifat kompleks sehingga siswa tersebut masih mengalami kesulitan. Keempat, menerapkan prosedur remedial yang sesuai. Nah, sistem remedial ini pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk memperbaiki prestasi siswa. Siswa yang mengalami kesulitan belajar diharapkan akan mencapai nilai yang ditargetkan melalui prosedur tersebut. Kemudian, strategi atau metode belajar yang digunakan agar peserta didik dapat mengingat dengan baik adalah pertama, learning by teaching. Nah, dikutip dari hasil riset National Training Laboratories di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis guru, mulai dari ceramah, tugas membaca, presentasi guru dengan audio visual dan bahkan demonstrasi oleh guru, siswa hanya dapat mengingat materi pembelajaran maksimal sebesar 30%. Nah, dalam riset tersebut menggunakan 3 metode yang paling berkesan adalah learning by teaching yang menyatakan bahwa siswa mampu mengingat sebanyak 90% dari materi. Nah, learning by teaching ini merupakan praktik pembelajaran belajar dengan cara mengajar. Kemudian yang kedua adalah overlearning, belajar lebih, merupakan upaya belajar yang melebihi penguasaan dasar terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tersebut. Kemudian ketiga, extra study time, penambahan waktu, merupakan upaya penambahan alokasi waktu belajar dan aktivitas belajar, serta diharapkan siswa dapat lebih banyak mengambil ilmu dari sistem pembelajaran tersebut. Kemudian keempat, muslihat memori atau mnemonic device, berarti sebagai alat pengait mental untuk memasukkan item-item informasi ke dalam sistem akal siswa. Nah, diantaranya ada rima, yakni sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata dan istilah yang harus diingat siswa. Kemudian singkatan, yaitu terdiri atas huruf awal, nama atau istilah yang harus diingat. Nah, kemudian sistem kata kunci. Sistem kata kunci konon cukup efektif untuk mengajarkan bahasa asing. Kemudian kelima, pengelompokan, yaitu menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis dalam arti bahwa item-item tersebut memiliki signifikasi dan Baik, maaf Ibu dan teman-teman tadi Zoom-nya sempat habis waktunya. Ini saya akan lanjutkan kembali untuk share screen-nya. Untuk Saudari Sitiwan Sahira bisa disilahkan untuk melanjutkan penjelasan yang tadi. Terima kasih.
Baiklah. Baiklah, metode kelima adalah pengelompokan, yaitu menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis dalam arti bahwa item-item tersebut memiliki signifikasi dan lafaz yang sama atau sangat mirip. Next. Next. Nah, dari kesimpulan jawaban saya tadi adalah cara efektif dari seorang pendidik atau guru untuk mengatasi dan mengurangi lupa pada peserta didik adalah dengan mengetahui dulu siswa ini mengalami kesulitan di mana saja dan menganalisis apakah metode pembelajaran yang diberikan sudah sesuai atau belum, sehingga siswa ini mudah lupa serta jika sudah mengetahui kesulitannya di mana saja, bisa diperbaiki. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Saudari Sitiwan Sahira. Apakah dari kelompok 2 akan ada sanggahan atas jawaban dari kelompok kami? Terima kasih jawabannya dari kelompok 7. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Baik, maaf sebelumnya tadi yang pertanyaan pertama dari kelompok 1, apakah ada sanggahan? Tidak ada. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Kalau begitu dari kelompok lain, apakah dari jawaban kami untuk kelompok 2 dan kelompok 1 ada sanggahan? Jika tidak ada, maka kami akan melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan dari yang ketiga berasal dari kelompok 3 dari Aris Setiawan. Akan dijawab oleh Saudari Siva. Kepada Saudari Siva, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak sebagai moderator sudah mempersilahkan saya. Jadi teman-teman di sini saya akan menjawab dari kelompok 3 dari Kak Aris Setiawan. Pertanyaannya itu, apakah dalam pembelajaran kognitif ini merupakan pembelajaran yang tepat diterapkan di sekolah saat ini? Jelaskan juga alasannya. Mungkin bisa next slide dulu Mbak Ika. Nah, jadi menurut saya ini pembelajaran kognitif ini tentu masih sangat relevan ya untuk diterapkan di sekolah. Bahkan dari kurikulum KTSP sudah dilaksanakan dan disempurnakan lagi pada kurikulum 2013 sampai sekarang pun masih digunakan. Nah, alasannya mengapa kita kembali lagi ke esensi dari teori belajar kognitif ya. Esensi teori belajar kognitif ini lebih menekankan proses belajar peserta didik daripada hasil yang didapatkan peserta didik itu sendiri. Kemudian pada hakikatnya teori belajar kognitif ini sendiri sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, persepsual, dan proses intelektual. Kemudian kebebasan dan keterlibatan siswa juga secara aktif dalam proses belajar ini sangat diperlukan dan diasah di sini. Contohnya itu ketika guru mengajarkan suatu mata pelajaran di sekolah dengan bahasa yang pastinya mudah dipahami untuk peserta didiknya, dan guru juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk saling mengemukakan pendapat mereka, berdiskusi, berkreasi sesuai dengan kreativitas
peserta didik. Kemudian jadi teori kognisi ini dalam rangka mendorong siswa untuk berpikir dan mengemukakan pikiran mereka sendiri akan sangat terasa di sini. Kemudian dalam rangka menghidupkan suasana kelas, guru juga bisa untuk membuat mungkin permainan yang mengasah ingatan siswa gitu, mengasah ingatan dan berpikir siswa, seperti contohnya menghafal puisi, lagu, atau fakta yang dikemas kreatif, dan pastinya menunjang proses pembelajaran sesuai materi yang diajarkan gitu. Terus siswa juga bisa mendemonstrasikan sebuah tugas proyek, mungkin proyek kerja kelompok di depan kelas. Jadi siswa bisa mengasah skill menjelaskan gitu. Terus next slide, Mbak. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi, apakah bisa diterapkan atau tidak, pastinya pembelajaran kognitif ini tepat sekali untuk diterapkan dalam pembelajaran siswa saat ini. Ya, saya mungkin cukup sekian ya untuk jawaban untuk kelompok 3. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Syifa atas jawabannya dan penjelasannya. Untuk kelompok 3, apakah ada sanggahan atau pertanyaan? Dipersilahkan. Baik, saya dari kelompok 3 sangat berterima kasih atas jawabannya. Menurut saya jawabannya cukup jelas. Baik, terima kasih kelompok 3 atas responnya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban kami? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, maka akan kami lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat berasal dari kelompok 6 yang diwakilkan oleh Yazid Nafi Gifari. Pertanyaan kelompok 6 akan dijawab oleh Saudari Alfi. Kepada Saudari Alfi, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Untuk pertanyaan berikutnya itu dari Yazid Nafi Gifari. Untuk teori pembelajaran kognitif, bagaimana strategi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan guru untuk menerapkan teori kognitif pada anak, dan bagaimana contohnya dalam fase di Indonesia. Pada intinya, strategi atau langkah-langkah mengembangkan kognitif anak itu ada 4. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua ada strategi pembelajaran intuisi, yang ketiga ada strategi pembelajaran heuristik, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran reflektif. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat mengetahui materi pelajaran secara optimal. Yang kedua ada strategi pembelajaran intuisi, yaitu menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Strategi pembelajaran intuisi merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Tujuan utama model inquiry adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Yang ketiga ada heuristik. Strategi pembelajaran ini
berbasis pada pengolahan ikan atau pemrosesan informasi yang dilakukan siswa sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Tujuan strategi heuristik adalah mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Pada proses selanjutnya, siswa akan mampu memahami materi dari suatu pelajaran dengan maksimal dengan mengolah dan menghadapi persoalan materi pelajaran maupun di dalam persoalan belajarnya. Untuk yang terakhir, ada strategi pembelajaran reflektif. Pembelajaran reflektif merupakan metode pembelajaran yang selaras dengan teori konstruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan tidak diatur dari luar diri seorang tetapi dari dalam dirinya. Konstruktivisme mengarahkan untuk menyusun pengalaman-pengalaman siswa dalam pembelajaran sehingga mereka mampu membangun pengetahuan baru. Pembelajaran reflektif sebagai salah satu tipe pembelajaran yang melibatkan proses refleksi siswa tentang apa yang dipelajari, apa yang dipahami, apa yang dipikirkan, dan sebagainya termasuk apa yang dilakukan kemudian. Pembelajaran reflektif dapat digunakan untuk melatih siswa berpikir aktif dan reflektif yang dilandasi proses berpikir ke arah kesimpulan-kesimpulan yang definitif. Untuk contohnya mungkin sudah tidak asing lagi ya, dan sudah diterapkan juga di kegiatan belajar mengajar. Mungkin kita dulu sebagai peserta pernah merasakan atau mengalaminya. Saya ambil contoh di strategi expository yang ada beberapa langkah. Yaitu yang pertama ada persiapan atau preparation. Seorang guru mempersiapkan bahan pelajaran yang lengkap dan sistematis. Yang kedua ada penyajian atau presentation, yaitu guru memberikan bahan pelajaran secara lisan dan menyampaikannya dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada menghubungkan correlation, yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang keempat, menyimpulkan atau generalization, tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan dan meminta siswa mengambil kesimpulan dari materi yang telah diajarkan dengan kata-katanya sendiri. Dan yang terakhir ada mengaplikasikan atau education, yaitu langkah untuk menguji kemampuan siswa setelah siswa menyimak penjelasan guru memberikan tugas yang relevan atau tes dari materi yang diajarkan. Jadi itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Alfi. Apakah dari kelompok 6 ada sanggahan atau ada pertanyaan lagi? Apa kurang jelas atau apa? Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat jelas tadi. Contohnya juga sudah sangat detail. Jadi ya, menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin menyanggah dari jawaban kelompok kami? Dipersilahkan. Baik, saya kira sudah tidak ada sanggahan lagi dari pertanyaan kelompok 6. Maka akan saya lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan dari kelompok 9. Yang diwakilkan oleh Yakyun Nazili. Pertanyaan kelompok 9 ini akan dijawab dan dijelaskan oleh Saudari Sitiwan Sahira. Kepada Saudari Sitiwan Sahira, waktu dan layar saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu kemampuan mengingat belajar juga dipengaruhi konsentrasi pelajar. Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi pelajar? Nah, di sini sebenarnya untuk meningkatkan konsentrasi belajar ada banyak sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 cara untuk dapat konsentrasi terhadap
siswa. Yang pertama adalah lakukan persiapan belajar. Nah, dengan mempersiapkan beberapa hal saat akan memulai pembelajaran dapat membantu melancarkan proses belajar, semisal mempersiapkan fasilitas penunjang belajar seperti alat tulis, kemudian meja belajar, dan yang lainnya. Kemudian sebelum belajar, usahakan untuk sarapan terlebih dahulu karena semisal kita sedang lapar atau belum mendapat nutrisi saat di pagi hari, pasti akan mengantuk atau malas untuk belajar. Kemudian kedua adalah membuat jadwal belajar yang konsisten. Nah, buatlah jadwal belajar, kemudian terapkan secara konsisten. Dengan begitu, kita akan lebih terbiasa belajar pada waktu yang telah ditentukan. Usahakan waktu tersebut selaras dengan situasi mood kita, karena biasanya ketika kita ingin belajar, mood sangat berpengaruh terhadap semangat dan konsentrasi belajar kita. Kemudian ketiga, menanamkan motivasi belajar. Kita dapat memberikan motivasi pada diri kita sendiri untuk mencapai target belajar yang maksimal. Nah, pada pembelajaran yang kita sukai agar mendapat prestasi yang lebih tinggi, motivasi mencapai target dapat membuat kita bersemangat dan berkonsentrasi konsentrasi kita meningkat karena memiliki target dan tujuan yang jelas dari proses pembelajaran tersebut. Kemudian keempat, mengerjakan pembelajaran yang disukai terlebih dahulu. Nah, mengutamakan pembelajaran yang disukai saat belajar dapat meningkatkan semangat dalam pembelajaran. Dengan semangat belajar yang tinggi, otomatis konsentrasi kita akan pekerjaan atau pembelajaran lebih optimal sehingga dapat menangkap dan memahami pembelajaran dengan mudah. Kemudian yang kelima adalah memilih metode belajar yang tepat. Carilah metode pembelajaran yang lebih tepat dan cocok dengan kita agar bisa mendapat konsentrasi yang penuh saat belajar sehingga kita dengan mudah menangkap dan memahami materi pembelajaran tersebut. Karena pada dasarnya setiap siswa itu metode pembelajarannya berbeda-beda. Nah, keenam, istirahat yang cukup dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan mempengaruhi konsentrasi belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk usahakan tidur yang cukup pada malam hari, kurang lebih 8 jam waktu tidur. Kemudian ketujuh, konsumsi makanan bergizi. Membiasakan diri dengan mengatur pola makan yang sehat adalah hal yang penting, karena membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga otak. Nah, di sini usahakan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh dan kecerdasan otak. Ke-8, melakukan hal yang disukai. Ketika kita sudah merasa lelah dan stres saat belajar, kita juga perlu untuk mengistirahatkan otak agar tidak menjadi lemot. Jika merasa pusing atau buntu, lakukan hal yang membuat kita senang terlebih dahulu. Kemudian baru kita melanjutkan pembelajaran. 9 adalah mengupayakan lingkungan yang kondusif. Nah, ketika ingin belajar, carilah lingkungan yang lebih kondusif seperti tempat sepi agar tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar atau suara-suara yang akan mengganggu kita saat belajar. Kemudian belajar sambil bermain. Maksud dari sini adalah terdapat beberapa metode yang
ia menerapkan belajar sambil bermain seperti gamifikasi. Metode ini menggunakan video atau animasi seperti game yang dipadukan dengan materi pembelajaran di sekolah agar siswa tidak merasa jenuh. Next. Nah, kesimpulan dari jawaban saya sendiri adalah kemampuan berkonsentrasi seorang siswa bisa dipengaruhi oleh motivasi yang dia dapatkan. Ketertarikan terhadap suatu hal, tekanan yang mengancam, kondisi fisik, psikis, dan emosional, tingkat kecerdasannya, dan juga lingkungan sekitar. Maka dari itu, untuk meningkatkan konsentrasi siswa, dapat menggunakan metode yang telah dijelaskan tadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Sitiwan Sahira atas jawaban dan penjelasannya. Kepada kelompok 9, apakah ada yang ingin disanggah dari jawaban kelompok kami? Saya rasa tidak. Terima kasih untuk kelompok 7. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah dari jawaban kelompok kami? Atau ingin menambahkan dari jawaban kelompok kami? Baik, untuk mempersingkat waktu, jika nanti ada sanggahan atau ada tambahan dari jawaban-jawaban kelompok kami, nanti akan kami buka kembali sesi diskusi di akhir. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir dari kelompok 10. Pertanyaan dari kelompok 10 akan dijawab dan dijelaskan oleh Saudari Syifa. Kepada Saudari Syifa, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih kembali moderator sudah mempersilahkan. Ini pertanyaan dari kelompok 10 ya, dari Kak Dania Dwi Septiani. Pertanyaannya itu dalam materi disebutkan bahwa pemantauan yang efektif atau efektif monitoring. Pemantauan yang efektif yaitu berarti bahwa peserta didik mengetahui kapan dan bagaimana cara menerapkan strategi belajarnya. Dan juga bagaimana cara menyatakannya bahwa strategi yang digunakan itu bermanfaat. Lalu, bagaimana pendidik menjalankan strategi belajar tersebut di kala COVID-19 seperti ini? Berikan ide realisasi konkret yang dapat diwujudkan strategi belajar tersebut. Oke, mungkin untuk jawabannya bisa next. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, sekarang ini kan pembelajaran di era pandemi COVID-19 berubah menjadi pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Di sini tuh kolaborasi peran antara guru dan orang tua itu sangat penting ya, di mana guru tidak bisa mengawasi secara penuh setiap siswanya, tidak bisa selalu mengawasi. Kemudian orang tua juga di sini diharapkan dapat membantu peran guru dalam pembelajaran online. Mungkin bisa dilakukan dengan sesekali mendampingi anak ketika sedang melakukan kelas online, terus kemudian memberi motivasi dan semangat belajar kepada anak. Kemudian memberikan fasilitas penunjang pembelajaran online kepada anak. Di sini guru juga dapat mengadakan seperti pertemuan rutin secara online, baik melalui grup WhatsApp atau jika memungkinkan pertemuan secara offline yang dilakukan tentunya dengan protokol kesehatan ya. Pertemuan ini bertujuan untuk seperti sesi berkonsultasi masalah perkembangan anak selama belajar di rumah. Kemudian bisa next slide dulu.
Nah, kemudian bagaimana sih jika orang tua ini belum mampu memenuhi, misalnya terkadang ada fasilitas yang belum dipenuhi seperti gadget, kuota, atau wifi untuk anak. Atau misal orang tuanya sibuk bekerja gitu, jadi tidak ada yang mendampingi anak. Dalam hal ini, seperti yang disebutkan tadi ya, kolaborasi antara guru ataupun sekolah dan orang tua itu penting. Misalnya sekolah tuh sebelumnya bisa melakukan tracking atau penyebaran angket mengenai kesiapan dan kesediaan orang tua masing-masing siswa. Bagaimana orang tua itu apa bisa memfasilitasi seperti gadget atau mengawasi anak gitu. Kemudian jika ada yang belum memenuhi syarat, maka pihak sekolah bisa mengusahakan memberi bantuan keringanan atau bisa menghubungi dinas terkait untuk pengadaan gadget, kuota, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk kesimpulannya bisa di next slide. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan dari kelompok 10 itu sendiri, kolaborasi antara guru dan orang tua itu penting dalam pengawasan serta peningkatan motivasi kepada anak untuk penyerapan pembelajaran pada anak. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk jawaban dari kelompok 10. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Syifa atas jawaban dan penjelasannya. Maaf sebelumnya, pertanyaannya yang kami dapatkan hanya 6 dari 6 kelompok. Selain itu tidak ada lagi. Nah, apakah di akhir sesi ini ada pertanyaan lagi teman-teman yang belum sempat bertanya? Saya izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Saya Febri Lestari dari perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya. Ketika pendidik maupun orang tua sudah melakukan beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, namun dari siswanya sendiri itu masih tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan aktif walaupun sudah diberi motivasi dan dukungan dari pendidik maupun orang tua. Lalu bagaimana tanggapan dari kelompok kalian mengenai permasalahan ini di masa pembelajaran daring seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Feby. Kami akan tampung dulu satu pertanyaannya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin menjawab. Bagaimana jika pendidik dan orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merubah siswanya atau merubah anaknya itu? Bukankah begitu, Saudari Feby, pertanyaannya? Iya, Mbak. Oh, begitu. Kalau begitu, menurut pendapat saya, peserta didik itu seperti dalam prinsip belajar Thomas and Rothward, bahwa peserta didik itu harus memiliki kejelasan bahwa belajar akan berhasil bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi, kembali lagi menegaskan kepada peserta didik, walaupun bagaimanapun dia ingin berusaha, pasti akan dapat menerima informasi dan menerima ilmu yang didapat. Nah, walaupun guru sudah berusaha semaksimal mungkin, kita kembalikan lagi kepada peserta didik tersebut. Seperti itu. Dan juga apakah dari teman-teman kelompok
7 ada yang ingin menambahkan dari jawaban saya? Dipersilahkan. Baik, ada yang raise hand. Apakah Kak Dania Dwi ingin menambahkan? Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kelompok 7. Saya izin menambahkan bahwa betul sekali yang dikatakan oleh Kak Ika selaku kelompok 7 bahwa benar belajar siswa tuh harus memiliki kejelasan terhadap apa sih itu belajar. Karena kalau dia belum tahu apa sih itu belajar, ya jadinya jadi sebuah tuntutan gitu loh. Dan menurut saya, sebagai saya yang masih belajar juga, mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi belajar itu sangat wajar, terutama apabila mengalami situasi dan kondisi yang seperti saat ini ya, online dan sebagainya. Namun perlu diambil sisi positifnya bahwa bila online seperti ini, strategi belajar pun menjadi lebih bervariasi, referensi pun lebih bervariasi. dan selain itu, bagaimana sih kita memberikan kejelasan bahwa belajar itu merupakan hal yang harus sungguh-sungguh dilakukan untuk menghasilkan hasil yang baik gitu. Gimana sih caranya kayak gitu ya? Dari perseorangan, dari peserta didik sendiri pasti akan menemukan titik di mana dia akan belajar sesungguh-sungguh. Entah itu ketika saat dia down dan tidak bisa memahami materi, pasti di dalam dirinya akan muncul pemikiran bahwa dia tidak bisa seperti ini saja, dia harus belajar dan lain sebagainya. Nah, dimulai dari situ saja, itu merupakan titik yang penting dan juga akan gimana ya, peserta didik itu sendiri pasti akan terbiasa gitu loh dengan pemikiran kayak gitu. Wah, aku nggak bisa nih kayak gini terus, aku nggak bisa pelajaran ini tapi malah mager-mageran, aku harus belajar. Atau ketika mengalami peristiwa ulangan ujian kayak gitu, dia nggak bisa materi itu, nggak belajar, terus dia dapat hasil yang jelek. Nah, dari situ juga bisa menyadarkan peserta didik terkait strategi belajar yang tepat untuk dirinya gitu. Selain itu, dukungan orang tua dan guru itu masih sangat penting. Terlepas dari peserta didik itu mau berubah atau sadar akan kepentingan belajar itu merupakan suatu hal yang berbeda gitu loh. Jadi seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Dania atas tambahan jawabannya. Dapat saya simpulkan bahwa untuk menambah rasa ingin belajar, untuk merubah siswa yang sulit untuk belajar gitu, bisa dilakukan dengan penegasan bahwa harus bersungguh-sungguh, kemudian dukungan seperti tadi yang dikatakan Kak Dania bahwa dukungan dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi, kemudian juga kembali lagi kepada hakikat belajar bahwa sesungguhnya bagaimanapun pendidik mendidik dengan metode yang sudah semaksimal mungkin, maka kami selaku pendidik itu tidak sepenuhnya bisa mengubah siswa tersebut. Harus adanya motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan
diskusi pada hari ini dari kelompok 7 kami tutup. Apakah dari Ibu Sugiyaryanti ingin menambahkan atau mengevaluasi dari diskusi kali ini? Terima kasih. Baik, iya terima kasih Ika. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 7, Ika dan kawan-kawan. Pembahasan dari 6 pertanyaan yang masuk di Elena sudah dibahas. Tidak hanya membaca gitu jawaban yang tertulis di media, namun berusaha mengelaborasikan penjelasannya. Baik, beberapa hal yang saya catat dan hanya sedikit saja yang perlu saya tambah. Tadi tentang tahapan perkembangan kognitif sudah sempat disampaikan di awal. Nah, yang saya ingin ulang kembali bahwa penerapan strategi pembelajaran saat pendidik menggunakan teori belajar dan pembelajaran kognitif, maka kita perlu memperhatikan tadi 4 tahap perkembangan kognitif. Kita sesuaikan dengan peserta didiknya, ya kan? Tadi beberapa hal yang disampaikan kelompok 7, beberapa tips gitu ya, cara, kemudian ada strategi juga. Ini karakteristik perkembangan kognitif peserta didik yang perlu kita pertimbangkan. Sehingga tadi misalnya peserta didik kita usia SD, operasional konkret. Oke, kalau operasional konkret kita bisa pakai strategi yang mana ya, yang sesuai. Bahwa tadi ada hasil penelitian yang learning by teaching itu ternyata 90% ya, bisa meningkatkan memori gitu ya, untuk itu kalau pakai learning by teaching 90%. Nah, ini cocok untuk teman-teman peserta didik yang sudah di operasional formal pastinya, ya kan? Seperti SMA dan sampai kuliah seperti ini bisa. Baik, terima kasih Ibu Sugiyaryanti atas masukan dan tanggapannya sangat kami terima dari kelompok 7. Untuk sesi diskusi pada hari ini, karena Ibu telah tadi memberikan masukan dan saran dan tambahan juga, maka kami cukupkan. Dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan Ibu Sugiyaryanti yang telah membimbing kami. Maka diskusi ini kami tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.